Ya, terkait dengan pengalaman saya di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, eh, sangat lumayan yang namanya perjuangan, hal yang kemudian karena proses itu, saya yakin bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa di Note Podcast. Baik, pada malam ini kita akan berbincang-bincang bersama Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sinjai. Baik Kak, silahkan perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusma. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Mahasiswa Ilmu Universitas Muhammadiyah Sinjai. Mungkin Kakak bisa berbagi pengalaman dulu Kak. Ya, terkait dengan pengalaman saya di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, sangat lumayan yang namanya perjuangan, hal yang kemudian karena proses itu, saya yakin bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Selama kita masih benar-benar ingin belajar, pasti kita ingin akan capai. Iya, bagaimana motivasi Kakak sehingga bisa sampai saat sekarang ini? Ya, jadi pertama saya itu niat saya pertama-tama niat saya memang ingin menjadi seorang pemimpin di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan sejak saya masuk di dunia perkuliahan di tahun 2019. Saya melihat seperti kakak-kakak yang yang pintar berbicara dan sebagainya. Disitulah kemudian kami punya niat bahwa saya harus seperti ini nanti. Nah, disitulah kemudian kita mempunyai niat apa yang kemudian kita melakukan itu akan tercapai karena niat dulu yang paling utama. Kita sedikit mengenai apa sih itu pemerintahan? Adalah suatu seni dan ilmu. Mengapa kemudian dikatakan suatu seni? Karena banyak kemudian pemerintah yang kemudian tanpa pendidikan sampai S1, S2 dan sebagainya, itu hanya SMA, dia mampu menjalankan roda pemerintahannya. Kenapa kemudian dikatakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan? Karena sudah terbukti dapat diajarkan dan dipelajari dan itu universal sifatnya. Iya. Baik, jadi bagaimana Kakak melihat pemerintahan secara universal di Indonesia? Ya, melihat pemerintahan di Indonesia sangat-sangat kita semua serba dibatasi, mahasiswa bersuara itu dibatasi, padahal kan sudah jelas bahwa sistem kita di Indonesia ini adalah sistem demokrasi. Nah, lantas kemudian kalau kita bersuara itu seolah-olah kita dicekik oleh pemerintah. Itu kan hal yang kemudian tidak elok yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, bagaimana Kak tanggapan Kakak mengenai kan mahasiswa itu kayak dibatasi bersuara dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Kakak? Ya, jadi kalau persoalan kita bersuara itu kan kita sudah dilindasi dengan sebuah undang-undang 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya di muka umum, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, ini kan sebuah bagaimana dalam artian kalau kita turun berdemonstrasi itu kita tidak cari-cari kesalahannya pemerintah. Kemudian kita hanya mengingatkan kesalahannya,
Karena banyak kemudian regulasi-regulasi yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak pro dengan masyarakat. Nah, itulah yang perlu kemudian kita jemput sebagai seorang mahasiswa. Ya, baik. Kan apa ya? Masyarakat itu bebas mengutarakan Iya. pendapat-pendapatnya, tapi tidak semua masyarakat itu mampu dan bisa mengutarakan pendapatnya dikarenakan apa? Karena takut kepada pemerintah. Mungkin seperti itu, Kak. Bagaimana tanggapan Kakak mengenai hal ini? Ya, jadi apa namanya? Seolah-olah kalau kita kritik pemerintah itu dikatakan kita tidak sopan. Padahal sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Jadi pikiran tidak merupakan sopan santun. Pikiran yang disopan santunkan dalam politik itu artinya kemunafikan. Baik. Tadi kan sudah ya secara universal. Lanjut ke secara spesifik. Ya, jadi tatanan pemerintahan kita itu di Indonesia ya sangatlah kemudian apa namanya, apalagi di era-era sekarang ini Covid, demokrasi kemudian kita dibatasi dan sebagainya, itu kan hal yang tidak wajar seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya katakan tadi bahwa kita itu berhak bersuara. Nah, suara-suara itu sebenarnya suara-suara dari mahasiswa, masyarakat, itu kan suara Tuhan. Seharusnya harus didengar dengan pemerintah. Karena lembaga pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Beda dengan era-era kemarin. Sekarang kan kita sudah di era milenial. Iya, baik. Tadi Kakak mengatakan bahwa sebagai pemerintah ya menjadi apa? Pelayan bagi masyarakat. Nah, tapi yang kita saksikan pada saat sekarang ini di mana pemerintahan itu seakan-akan kayak menyengsarakan, mungkin kata kasarnya seperti itu. Ya, jadi dia mungkin tidak sadar bahwa masyarakatlah yang kemudian apa namanya, memilih untuk duduk di dewan ber-AC tanpa memikirkan bahwa saya ini lahir dari masyarakat. Seharusnya kemudian kita kan di pemerintah itu dipercaya untuk melayani masyarakat dengan baik. Tapi seperti katakan tadi kakak ya, saya panggil kakak saja karena kemudian banyak pemerintahannya itu tidak sadar bahwa dirinya lahir dari masyarakat. Iya. Nah Kak, jika kelak Kakak akan masuk dalam apa ya dunia pemerintahan, apa yang akan Kakak lakukan? Ya, tentunya hal yang kemudian saya meskipun saya nanti masuk di ranah pemerintahan, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itulah yang kemudian harus kita dengar dari masyarakat. Artinya demokrasi kita harus dibebaskan masyarakat untuk bersuara. Karena yang namanya pemimpin harus memang dikritik. Karena kita melihat situasi bahwa pemerintahan itu kemudian kalau dikritikkan itu hal-hal sedikit biasa kemudian baper. Nah, itu kan hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh pemerintah. Iya, baik. Menurut Kakak apa sih kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat sebenarnya? Ya, jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat saya hanya ini curhatan saya selaku anak pedesaan juga bahwa ada beberapa hal yang kemudian misalnya dari segi infrastruktur itu kan hal yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena kenapa? Karena bagaimana kemudian kita bisa sejahtera kalau jalannya pun tidak dinikmati oleh masyarakat. Kasihan masyarakat. Seharusnya harus diperhatikan masyarakat desa lah yang kemudian selalu diperhatikan. Iya. Jadi yang paling penting adalah infrastruktur ya. Iya, khususnya di apa namanya di Kabupaten Sinjai ini sangat masih banyak kemudian masyarakat yang belum menikmati apa namanya jalan yang mulus begitu. Baik, nah lanjut Kak, sebagai aktivis ya, hal tersulit adalah konsistensi dalam perjuangan
Sebagaimana kita saksikan bahwasanya banyak senior-senior kita yang dulunya sangat bisa dikatakan revolusioner, tapi juga menjadi pelaku terhadap kebijakan yang menyimpang. Bagaimana tanggapan kakak mengenai hal ini? Ya, jadi tentunya beda kemudian waktu dia menjadi seorang aktivis atau di dunia mahasiswa bebas, karena dia masih bebas untuk bersuara. Tapi setelah dia masuk di sistem kan ada yang kemudian namanya atasan, itu kan dia sudah dibatasi hal yang kemudian, dan artinya setiap tahunnya kita itu di kampus atau dunia masyarakat, banyak kemudian generasi muda. Jadi dalam artian setiap setiap masa ada, pasti orang ada masanya. Jadi banyak kemudian mahasiswa senior yang kemudian masuk di sistem pemerintah, tapi dulunya seorang aktivis, tapi sekarang sudah mungkin agak lupa persoalan itu, sehingga ada batasan untuk bersuara. Padahal itulah yang kemudian harus sebenarnya orang terpelajar atau senior-senior kita, apa yang kemudian yang terjadi di lapangan atau di masyarakat, itu perlu kita sama-sama perjuangkan. Iya. Selanjutnya, bagaimana kakak melihat politik di Indonesia yang dimana sering dianggap buruk dan penuh kepalsuan? Ya, jadi melihat tatanan politik kita di Indonesia, sebenarnya politik itu banyak hal, tergantung bagaimana kemudian seseorang penilaiannya. Karena sebenarnya itu politik tidak buruk, tapi bagaimana kemudian kita mengelola itu saja mungkin. Iya, apalagi kan anggapannya dari orang-orang awam tentunya pasti politik itu dianggap buruk. Melihat kekacauan pemerintahan di Indonesia, menurut kakak apa sih solusinya? Ya, jadi itu saja solusinya, buka ruang demokrasi, bebaskan orang-orang yang bersuara, jangan dibatasi, atau buka ruang-ruang diskusi sama mahasiswa. Baik, mungkin kakak bisa bercerita sedikit tentang mimpi kakak. Ya, mimpi saya adalah setelah saya nanti selesai satu saya, intinya kami harus pulang, memperbaiki kampung halaman saya. Itu menjadi tantangan saya atau impian saya. Harapan-harapannya kak, harapan kedepannya. Ya, jadi harapan saya khususnya di Desa Polewali, banyak hal yang kemudian saya harapkan, mulai dari segi infrastruktur bisa mungkin diperhatikan oleh pemerintah. Lampu juga itu sangat, di sana masyarakat selalu curhat di persoalan saya, bilang jangan tanyakan ke saya tapi tanyakan kepada pihak yang berwajib. Kalau boleh tanya kak, lampunya memang di sana seperti apa kak? Di sana itu masyarakat belum menikmati lampu, belum ada yang namanya kemudian terang menerang di sana di Desa Polewali, khususnya di Dusun Bontopadu. Jadi yang dipakai sekarang kak untuk sebagai penerangan? Itu lampu hanya 1 kilometer, tapi banyak yang kemudian jadi tidak terlalu terang, masih bisa dikatakan bahwa itu masih ilegal. Oh ya, baik. Baik kak, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.